Mau gue. Mas Ring. Oh iya. Udah dekat sana. Langsung ini. Terus ngecek murid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa baru SMP Negeri 1 Meladak Sari yang sangat saya cintai. Selamat jumpa dengan saya, Bapak Sugiyanto. Nanti kita akan sering berjumpa lagi, baik itu lewat daring ataupun tapka yang insya Allah ke depan akan kita laksanakan. Anak-anakku, pada sesi kali ini, sesi kedua, hari kedua, ada kegiatan MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Pagi mendapat jadwal untuk menyampaikan cara belajar yang efektif. Anak-anakku, mengapa hal ini perlu disampaikan kepada siswa baru? Karena apa, anak-anakku? Bahwa Anda ini siswa baru, masuk di lingkungan yang baru, yaitu lingkungan sekolah menengah pertama Negeri 1 Meladak Sari, yang mana kondisi dengan sekolah yang dulu, yaitu sekolah dasar, itu sangat jauh berbeda. Semuanya berbeda. Lingkungan sekitar berbeda. Warga sekolahnya berbeda. Gedung-gedungnya berbeda. Guru-gurunya berbeda. Dan yang paling penting, cara belajarnya pun berbeda. Anak-anakku, nah, karena semuanya berbeda dan baru, maka perlu adaptasi, pengenalan, dan penyesuaian diri bagi siswa yang baru, sehingga nantinya Anda akan terbiasa dengan keadaan yang berbeda dengan dulu. Inilah pentingnya mengenal lingkungan yang baru. Nah, anak-anakku, kali ini Pak Gi akan menyampaikan materi cara belajar yang efektif. Seperti kita ketahui, cara belajar di SD yang sudah sangat Anda kenal, yang sudah familiar, itu kan pelajaran guru kelas. Satu kelas diajar oleh satu guru. Bahkan sangat mungkin dan banyak di sekolah SD itu guru kelas 1 sama dengan guru kelas 2, sama dengan guru kelas 3, mengikuti terus sampai kelas 6. Jadi gurunya satu terus. Maka pengalamannya cuma satu guru. Nah, anak-anakku, ini jauh berbeda dengan nanti kita di SMP. Kalau di SMP, belajarnya dengan guru mata pelajaran. Artinya apa? Satu mata pelajaran akan diampu oleh satu guru. Maka kamu anak-anakku nanti akan bertemu, berjumpa, kenalan,
punya bapak, punya ibu guru yang banyak sekali. Nah, ini kan beda. Nah, dengan banyaknya guru, maka beda-beda karakter dan keadaannya berbeda sekali. Ada yang guru cantik, ada yang tampan, ada yang lucu-lucu, ada yang galak tentunya, ada yang tegas tentunya, ada yang santai. Nah, itu semua akan Anda hadapi, Anda temui. Ya, dengan kondisi yang berbeda-beda, macam-macam jenis karakter guru itulah nanti kamu harus bisa mengikuti semua. Semuanya harus Anda terima apa adanya, suka tidak suka. Maka Anda harus adaptif dengan keadaan yang baru itu. Tidak boleh suka guru yang satu, benci atau menghindari guru yang lain. Kalau itu terjadi, nanti pasti dan pasti hasil akhirnya akan mempengaruhi. Karena prosesnya ada masalah dengan satu guru misalkan, maka guru yang mengampu mapel pelajarannya, Anda tidak suka misalkan, ya otomatis mapelnya jadi juga tidak suka. Atau minimal Anda akan ketinggalan dengan mata pelajaran yang diampu guru yang tidak Anda suka itu. Ini tidak boleh terjadi. Maka sebelum nanti kita belajar, siapkanlah dengan kondisi yang baru, apa adanya. Anak-anakku, nah ini ya, jadi cara belajar di SMP berbeda jauh dengan di SD. Nah, untuk kali ini mungkin karena keadaan kondisi baru wabah pandemi COVID-19, ya kita ikut prihatin, banyak berdoa, semoga pandemi wabah yang ini segera bisa berlalu, kita kembali kepada kondisi yang normal, keadaan yang normal, kita bisa tatap muka bersama-sama, di kelas, belajar bersama, sehingga belajarnya lebih sesuai keadaan dan kebutuhan. Kalau daring itu kan karena keadaan kepepet aja. Tapi bagaimanapun Anda harus siap dengan kondisi ini. Ya. Terutama satu, siapkan paket data. Ya, prosesnya mahal, tapi itu kondisi yang ada. Suka tidak suka, kan gitu. Maka belajar ekonomi spirit, mengalahkan mana yang tidak penting, tidak perlu, ditunda. Nah, kita sisihkan uangnya untuk apa? Untuk beli paket. Bantuan pemerintah ada, betul, tapi tidak merata, tidak semua dapat bantuan. Nah, ini ya, jadi tidak boleh mengeluh. Kemudian kondisi kedua mungkin suatu daerah sinyalnya kurang bagus, lemot, datanya kadang ada, kadang tidak, ya nggak ada masalah. Nah, ya kita nggak usah mengeluh, jalani aja. Banyak contoh kita lihat di media sosial, di televisi, di internet, ada satu daerah yang memang tidak ada jalur jaringan internet, yang mereka terpaksa moving, pindah tempat, cari jalan 2 kilo, 5 kilo, ada yang di perbukitan, bahkan ada yang di hutan, di Tegal, untuk apa? Sekedar mencari sinyal. Maka kalau ada kamu nanti di suatu tempat, misalkan manalah Sampatan, misalnya gunungan, misalnya Wonolelo, dan sebagainya, itu jaringan sulit, ya jangan mengeluh. Ketika jadwalnya daring, Anda moving. Ya tidak harus ke hutan atau ke gunung. Datang aja ke rumah teman yang paling dekat, sambil silaturahmi, sambil kelompok belajar bersama. Hidup-hidup cari sinyal. Dan akan lebih enak belajar diskusi. Nah, salah satu belajar yang paling tepat nanti adalah kelompok belajar. Oke, anak-anakku, nanti pagi tidak ngomong banyak lebar di sini. Nanti setelah ini sekitar jam 10 lah, ya. Nanti akan saya share video cara belajar efektif ya, dari pagi ya. Nanti Anda buka semua di video itu. Anda catat loh ya, Anda rangkum materinya, Anda catat di lembar folio. Saya ulang, tugas Anda sesi ini cara belajar yang efektif. Satu, melihat video tersebut sampai tuntas, tas.
dari mulai sampai akhir. Nah, ingat loh ya. Yang kedua, diringkes rangkum materi yang penting. Cara belajar yang efektif 1, 2, 3, materinya diberi pembahasannya, ringkas, ditulis di lembar folio. Itu tugas. Nah, karena tugas nanti juga ada sanksinya, sanksi positif dan sanksi negatif. Yang pekerjaannya bagus tentunya diberi reward yang bagus. Nah, yang kurang ya ada sanksinya tentunya. Ya, memang tugas siswa. Ya, gantinya belajar tatap muka jam 7 sampai jam 12. Ini waktunya sebentar, 1 jam atau 2 jam. Tapi ada tugas yang dipekerjakan, yang diselesaikan boleh 1 kali 24 jam. Itulah salah satu kelebihannya daring. Waktunya tak terbatas panjang, 24 jam. Ya. Dari tugas itu disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya nanti, kerjakan 1 kali 24 jam. Disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Ketika jadwalnya kok sibuk, ada acara, ada kepentingan, ada kerepotan, ya nggak masalah. Ya nanti dikerjakan di luar waktu itu. Boleh siang hari, boleh sore hari, boleh malam hari, boleh dikerjakan bersama, boleh dikerjakan bareng-bareng diskusi. Bahkan tanya kepada Bapak Ibu kalau paham, kepada kakak-kakakmu kalau paham, tetanggamu kalau paham, itu bisa. Itulah kemudahan daring. Ya, kemudahan daring. Maka lucu ketika daring kok nilainya jelek itu biasanya siswa yang kurang aktif, tidak mau berusaha dengan kondisi yang ada, nggak tahu tanya, gitu, nggak tahu tanya. Siapa yang ditanya? Banyak. Orang tua, teman sejawat, tetangga. Bahkan tanya pada Mbah Google. Nah, itu kan hebat. Mbah Google itu hebat. Apa yang Anda tulis muncul ya. Kenapa harus repot? Pakai data ada, Google ada. Kenapa repot? Ya. Semua materi, semua masalah, semua pelajaran ada di Google. Apalagi sekarang zamannya ada aplikasi Android yang bisa menjawab semua permasalahan mata pelajaran, soal-soal mata pelajaran dijawab lewat aplikasi ada itu. Anda lebih tahu tuh. Yang belum tahu cari tahu. Nah, Anda ketinggalan. Jadi tidak ada yang sulit untuk zaman sekarang ini. Yang sulit yang tertib, yang sulit yang disiplin, yang sulit yang tekun, yang sulit sesuai taat menjalankan tugas yang diperintahkan guru. Itu loh permasalahannya. Kalau cuma bahan materi soal permasalahan, semua bisa dituntaskan dengan mudah. Banyak cara untuk menyelesaikan. Yang jadi masalah cuma diri kamu. Mau nggak mengerjakan? Mau nggak menyelesaikan tugas yang diberikan? Itu permasalahannya. Kalau alat, yakinlah semua sudah komplit, sudah ada. Oke, itu deh. Jadi nanti sekitar jam 10 akan saya sampaikan di grup siswa baru kelas 7, maupun nanti mungkin pribadi-pribadi akan saya share video, tolong dibuka. Nah, dibuka cara belajar efektif itu bagaimana, ditulis di lembar folio. Nah, kapan Pak mengumpulkannya? Besok ketika Anda ada pengumuman disuruh masuk ke sekolah. Nah, sekarang semua tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dicatat dulu, diselesaikan dulu sesuai dengan perintah. Kalau di buku ya di buku, kalau di kertas ya di kertas, di folio atau di foto, di gambar sesuai dengan perintah pokoknya. Nggak usah buat tugas sendiri, sesuai perintah. Dikumpulkan dulu di rumah, disiapkan di rumah, entah itu di lembar folio atau kalau di dalam Android foto misalkan, ya jangan dihapus dulu, simpan dulu. Besok ketika saatnya disuruh mengumpulkan semua siap. Itu aja. Nah ini ya, jadi tolong ya. Mudah kok ya. Jadi itu mudah. Cara belajar itu tergantung kamu. Ya, yang niat bisa, yang tidak niat banyak. Gitu ya. Jadi cara belajar efektif itu bagaimana? Secara teori nanti pagi akan semua share di dalam
video. Nah, anak-anakku, nah, ini tadi dari Pak Asman sudah sampaikan beberapa banyak hal tentang tata krama, tertibnya seorang sopan santunnya siswa. Ya ditaati Anda sekarang sudah remaja, Nah, belajar yang efektif, yang benar, yang bagus, neng nganggo toto coro. Nah, gitu loh, Jadi bukan cuma hasil toh, ya belajar pinter tenuanan yang ora tata tertib elek sopane ra duwe itu sangat disayangkan. Itu ya anak-anakku. Jadi tolong kalau nanti ketemu Bapak Ibu beri salam. Minimal tertawa, tersenyum, bungkuk. Syukur bagi salaman kalau memang Pak Aga sudah memungkinkan. Ingat, karena pandemi jaga 5M ya. Dimanapun, bukan cuma di sekolah, di rumah juga, pakai masker. Maaf kalau pagi ini baru ngomong, kalau tidak ngomong ya pakai masker ya. Itu kalau di hadapan monitor ini baru tadi saya buka ya maskernya. Ya. Tuh siapa itu Mas Rehan itu pakai masker atau tidak itu? Rehan Haryanto ya itu gelap tuh ya. Alhamdulillah pakai, semua dipakai di rumah ya. Saya lihat dulu, saya cek dengan GoPro ini ya. Alhamdulillah pakai semua. Itu cuma ada kamar tidur doang, uangnya yang di itu ya. Wahyu Tri gitu Pergi kemana ini siapa ini? Mbak Jarwanti, Pak, maskernya dipakai. Mbak Jarwanti, ya bagus, alhamdulillah. Ya, nggak hilang cantiknya ya, nggak hilang cantiknya ya. Terus dipakai dulu. Terus saya absen sebentar ini. Absen, alhamdulillah cantik-cantik, cakep-cakep ini ya. Nah, bagus ya. Ini Mas Dimas Ajipra ini ya, kamar tok. Orangnya pergi kemana ini? Enggak apa-apa ya. Lah, alhamdulillah aku sudah ngomong ya. Nah, besok ketemu dengan pagi, Mas ya. Pagi pulang matematika, enggak usah takut ya. Wajahnya menakutkan ya. Hatinya lembut, sayang kepada kamu ya. I love you ya. Gitu ya. Nah, nanti pagi pulang matematika kelas 7A dan 7B. Ya, salam kelas 7A dan 7B. Ketemu dengan Pak Gianto ya. Bulan kelas 7B, C, D, M ya Pak. Wah, nanti yang C, D, D ajar oleh guru-guru yang sangat cantik, lembut ya, manis ya. Matematikanya loh ya. Oke, nanti akan disampaikan oleh guru-guru yang lain. Oke, gitu ya. Jadi saya ingatkan lagi, untuk materi cara belajar yang efektif, tolong nanti disimak di dalam video yang akan saya share di grup siswa kelas 7 baru maupun di nomor-nomor kamu mungkin. Itu ya. Oke, silakan nanti tugasnya akan saya tulis di situ. Anda tinggal menyelesaikan sesuai dengan perintah. Akhirnya dari saya cukupkan. Selamat pada Anda yang sudah menjadi siswa SMP Negeri 1 Ladaksari. Nah, semangat maju, berbanggalah menjadi siswa SMP Negeri 1 Ladaksari. Oke, yang mudah-mudahan ke depan kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Alhamdulillah kemarin di dalam lomba ya kita mendapat juara 3 kabupaten hebat. Ini juga mengajukan lomba FLS 2N ya. Doakan nanti videonya juga di-share. Nah, tolong nanti di like ya, semua tekan tombol like dalam bentuk mendukung keikutsertaan lomba FLS 2N ya SMP Negeri 1 Gladek di kancah kabupaten. Nah, kalau kabupaten lolos bisa nanti naik ke tingkat yang lebih tinggi provinsi dan mungkin insya Allah bahkan bisa bersaing di tingkat nasional. Ya, salah satu dukungannya ya minta dukungan kamu. Doa dan tekan tombol like-nya. Nanti akan di-share oleh Bapak Ibu guru yang lain di grup. Gitu, ketika video lomba itu di-share, tolong like ditekan, subscribe ditekan. Dengan menekan tombol subscribe dan like, tidak mengurangi kuota Anda berapa kecil tidak, tapi itu bentuk dukungan kita kepada SMP Negeri 1 Ladaksari. Kemudian yang tidak punya ataupun kesulitan masalah paket data, nggak usah kecil hati. Wah, kurang duwe. Paket datanya entek.
Ya, semua bisa dilaksanakan, baik itu tugas maupun dukungan ke lomba. Bisa, ya, bisa. Yang tugas temui teman-teman dekat. Ya, yang paling dekat, yang punya paket data, bisa di tethering, minta tetheringnya, atau terpaksanya gitu. Oke, diskusi nggak satu yang dibuka, lainnya cuma mengerjakan bersama-sama. Ke PPT, yo jaluk tolong jawabannya materi ini yang offline-nya, gitu loh, gitu. Offline-nya. Toh nanti materi bisa di-download. Nah, minta di-downloadkan. Nah, yang offline itu tidak usah pakai data, ya. Anda bisa membuka Android yang offline. Yang paling bagus adalah belajar kelompok diskusi, itu yang diharapkan sekolah. Yang ketiga, apapun kondisinya, permasalahannya semua bisa diselesaikan. Tidak ada kata tidak, tinggal tergantung Anda mau atau tidak. Gitu, ya. Nih, dari saya cukup sekian. Selamat belajar untuk sesi kedua ini kan yang terakhir, ya. Ya, nggak ada masalah. Tolong nanti setelah ini semua tugas yang kemarin maupun yang hari ini Anda selesaikan semampunya. Syukur bagus itu yang diharapkan, syukur sempurna itu yang diharapkan, kalau tidak semampunya. Yang penting mengerjakan tugas Anda. Jangan pernah tidak sama sekali melaksanakan atau tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Anak-anakku, akhirnya kita cukupkan. Sebelumnya tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada yang sempurna tanpa kesalahan, tanpa kealfaan, tanpa kekhilafan. Maka Pak selaku nyampai materi pada kesempatan kali ini, mohon keikhlasannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kita jadi orang, anak-anakku, jangan segan-segan memberi dan meminta maaf. Jangan merasa benar. Oke, akhirnya kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, melindungi kita, memberi bimbingan kepada kita, khususnya di dalam pembelajaran dunia pendidikan kita, dan umumnya keadaan wabah pandemi di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, segera berakhir. Wabah sudah ada di sekitar kita, tolong dan tolong. Okay? Di sekitar kita banyak sekali yang sudah jadi korban. Mati itu bayi, anak-anak pelajar biasa, dewasa biasa, orang tua biasa, wong tua umum. Anda jangan merasa sehat, ya, karena corona selalu mengancam kita. Dan hakikatnya malaikat Israel setiap saat mengintai kita. Maka iman di dalam hati kita selalu kita jaga, dan zahirnya kita tetap jaga protokol kesehatan secara ketat, jaga 5M. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baiklah anak-anak. Sesi kedua telah selesai, yang berkaitan dengan belajar efektif dan teriring doa. Semoga kalian bisa belajar dengan efektif sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Di tadi. Anak-anak, banyak WA yang masuk ke saya berkaitan dengan jawaban-jawaban tentang pramuka, ada yang wawasan wisata Mandala, dan tadi untuk kegiatan tata krama yang terakhir tadi pagi yang merupakan belajar efektif. Yang pramuka khususnya anak-anak pramuka yang kemarin memang kakak belum menyampaikan secara Zoom seperti ini, ke pramuka yang dinamakan prajurit karana atau pemuda yang
berkarya. Anak-anak, tadi untuk pembukaan, yang kemarin pembukaan tentang pramuka, ada salam pramuka. Ini saya sedikit sampaikan. Salam pramuka. Salam pramuka dengan hormat tanpa di itu lurus 5. Tolong semua hormat dulu. Salam pramuka hormat dulu di pelipis. Semua hormat dulu. Ya, adik-adik semua hormat. Oke, hormat. Ya, jari jangan lenggang. Jadi rapat, jarinya rapat. Apa fungsi hormat seperti ini adik-adik? Hormat ini hormat yang menggunakan jari 5 itu menunjukkan 5 sila, yaitu Pancasila. Hormat ya. Ulang balik. Jadi kalau kakak salam pramuka, adik juga hormat salam pramuka. Dipraktekkan ya, dipraktekkan dulu, turun dulu. Dipraktekkan. Tegak, gerak, tegak, turun dulu, turun ya. Salam pramuka. Ikuti hormat kakak. Ya, kakak hormat, kalian juga hormat. Ayo adik-adik Yunita Nur, hormatnya mana? Yunita Nur, hormatnya mana? Nah, setelah ini kakak turun, kalian juga ikut turun. Nah, sudah turun. Itu salam pramuka. Maka tugas kepramukaan yang kemarin dikerjakan di buku boleh, di kertas boleh, nanti dikumpulkan bersama-sama dengan tugas-tugas yang lain, dan nantinya menjadi nilai. Insya Allah dari sekolah, barang siapa anak-anak yang mengumpulkan tugasnya baik, lengkap, kita akan mendapatkan nilai yang baik, dan sekaligus insya Allah mendapatkan reward dari sekolah. Dapat hadiah, raihlah hadiah dari sekolah berkaitan dengan tugas kalian di MPLS ini. Adik-adik, ya. Oke, ini saya lihat dulu, saya lihat anak-anak yang hadir dulu. Ada berapa ini? Yang hadir ini mencapai hampir 100, hampir 100 orang yang hadir di kesempatan ini. Yaitu kegiatan MPLS pada pagi sampai siang hari ini, hari kedua, kita selesaikan, kita tutup. Kalian bisa melihat video yang ditayangkan oleh para tutor, dan yang belum mengikuti Zoom juga nanti akan juga melihat videonya dari awal sampai akhir. Begitu anak-anak. Terima kasih. Marilah kegiatan MPLS pada hari ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bagi yang beragama Islam, bagi yang agama lain menyesuaikan. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, ada kurang lebih mohon dimaafkan. Saya selaku pembawa acara mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu lagi. Salam pramuka. Hormat, hormat. Tirin Untari, hormat. Oke, hormat. Turun. Oke, bagus. Terima kasih. Selamat belajar dan menulis tugasnya dari para tutor kemarin. Dan absen jangan lupa, absen sudah saya share. Ya.